Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. Shadaqallahul azim. Satu pertanyaan yang cukup menggelitik di batin kita terkait dengan anak zina atau anak hasil dari perzinahan. Apa betul anak yang dihasilkan dari perzinahan itu tidak bisa masuk surga karena ada hadis yang dikemukakan, disabdakan Nabi SAW? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cermat, teliti, dan komprehensif. Itulah yang harus menjadi pedoman dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sensitif seperti hal ini. Kalau kita rujuk, apakah betul pendapat itu? Mari kita rujuk ke dalam satu kitab yang sangat familiar, adalah kitab As-Sirajul Munir ala Jam'is Shaghir. Di sana dijelaskan begini. Pertama terkait dengan sabda Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, farhuz zina, anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, la yadkhulu, ia tidak akan bisa masuk al-jannata, ke dalam surga. Jika kita fahami dari permukaan, seolah-olah hadis ini begitu tegas dan mengikat. Tapi kalau kita memahami satu dalil hadis atau ayat Quran dari permukaan saja, tanpa menyelami kedalamannya, kita akan sering gagal faham. Nah, bagaimana yang lebih hati-hati dan lebih mendekatkan pemahaman kita pada kebenaran dalam hal ini? Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Wa qala al-Munawi rahimahullah ta'ala. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat, mengemukakan pendapatnya terkait dengan sabda Nabi SAW di atas, yaitu anak zina tidak bisa masuk surga. Ai ma'as-sabiqinal awwalin, tidak bisa masuk surga itu adalah bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Artinya masih ada peluang, masih ada ruang bagi anak yang dihasilkan dari zina itu untuk masuk surga. Yang tertutup peluangnya bukan masuk surganya, yang tertutup peluangnya adalah masuk bersama orang-orang yang lebih dulu. Maka di awal tadi saya jelaskan, saya bacakan surat Al-Waqi'ah dari ayat 7 sampai ayat 10. Wa kuntum azwajan thalathah. Kelak di hari kiamat kalian semua, wahai manusia, itu akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulianya dan alangkah beruntungnya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Alangkah rugi dan hinanya golongan kiri itu. Golongan kanan dan golongan kiri. Lalu kemudian ada was-sabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu dalam keimanan, jauh melampaui keimanan orang biasa, maka sabiqun, mereka didahulukan masuk surga. Artinya dalam perspektif pemahaman Imam Al-Munawi rahimahullah,
beliau mengatakan tidak bisa masuk surga itu bersama as-sabiqunas sabiqun. Tapi kalau masuk fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, sangat mungkin. Dan ini amat sangat bergantung kepada pola didik, pola asuhnya. Kalau anak itu dididik dan diasuh dengan lingkungan, dengan pola yang baik, lalu dia tertuntun menjadi solih atau solihah, maka sangat mungkin, hakul yakin, masuk golongan ashabul maimanah. Tapi kalau dia dididik dengan pola asuh yang salah, pola didik yang menyimpang, maka sudah dipastikan dia masuk golongan ashabul mash'amah. Masuk golongan as-sabiqun as-sabiqun tidak bisa. Jadi peluang masuk surga masih ada. Kelompoknya adalah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Jika solih dan solihah, jika beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bertauhid dengan mapan. Tapi kalau rusak semuanya ya, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, kembali pada pertanyaan, kalau memang ada yang berpendapat, kalau memang ada yang mengatakan bahwasannya anak zina itu sama sekali tidak bisa masuk surga selamanya, maka oleh Al-Imam Al-Munawi, beliau mengambil satu sanggahan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 18. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah berfirman, tidak bisa dosa seseorang itu ditimpakan kepada orang lain. Yang dosa ibunya kok, bapaknya kok, bapak biologisnya ya, ibunya, anaknya tidak bisa. Dia nggak salah. Kalaupun tidak masuk surga, memang tidak bisa masuk surga di atas. Yang paling as-sabiqunas sabiqun. Ini. Ayat Quran mengatakan tidak bisa. Anak itu tidak bisa kena getahnya, lalu kemudian orang tuanya juga enak-enakan makan nangkanya, nggak bisa seperti itu. Nah, adapun yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa orang-orang atau anak yang hasil dari perzinahan itu tidak bisa masuk surga bersama orang-orang as-sabiqun as-sabiqun? Beliau menyebutkan, waqad yuqalu mana'ahu minad dukhul ma'as-sabiqina fihi. Nah, disampaikan bahwasannya kenapa dia tercegah masuk ke dalam surga bersama orang-orang tadi. Jazrul ini memberikan efek jera kepada ibunya, ibunya, dan juga memberikan rasa takut yang mendalam bagi orang-orang yang tidak atau belum melakukan. Semoga tidak ada. Semoga Allah menyelamatkan saya dan kita semua. Allahumma amin. Itu. Aniz zina, agar supaya tidak terjatuh pada zina. Begitu tahu bahwasannya anak zina itu tidak bisa masuk as-sabiqun as-sabiqun, mudah-mudahan yang sudah bertaubat, yang belum semakin kuat menahan diri. Apakah masuk surga? Masuk surga. Golongan mana? Kemungkinan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Was-sabiqun as-sabiqun tidak. Demikian disampaikan di dalam As-Sirajul Munir ala Ja'alal Jami'is Shaghir jilid 3. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita, hidayah dan taufiknya, ma'unah kepada kita agar kita terjegah, terhindar dari perzinahan. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.